ya'budun. Hari ini Allah berikan kepada kita, Allah kasih kita hidayah, Allah kasih kita agama Islam, dan Allah juga berikan kita petunjuk serta kekuatan untuk mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Sampai akhirnya kita sampai di masjid yang mulia ini melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Harapan kita, mudah-mudahan ibadah kita yang mungkin belum sempurna tetap Allah terima dengan rahmatnya, sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sabab Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuan utamanya adalah agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Jarir mentafsirkan dalam tafsirnya bahwa liya'budun ay liya'rifun, yakni agar kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita diciptakan tidak lain agar kita tahu siapa yang menciptakan kita, lalu kita melakukan apapun yang diperintahkan oleh siapa yang menciptakan kita, dan melakukan itu adalah ya'budun atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah terbagi menjadi dua bagian. Ada mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ada yang pokok dari rukun Islam, rukun iman, dan ihsan, yang tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Semuanya harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ada syahadat, ada salat, ada puasa, ada zakat, dan ada haji serta umrah satu kali seumur hidup bagi yang mampu. Itu adalah ibadah mahdhah kita, yang wajib harus kita laksanakan agar iman dan Islam kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ada ibadah yang ghairu mahdhah, ibadah sosial sehari-hari kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, 24 jam kehidupan kita semua tergantung kita, mau kita buat itu semua bernilai ibadah atau sebaliknya. Sehingga Nabi SAW pernah bersabda, lalu dilanjutkan oleh para sahabat dan tabi'in, dan tercantumlah kalimat ini ada dalam kitab Kifayatul Asqiya min Hadil Asfiya wa tasirul awqatil mubah biniyatin. Dan jadikanlah semua waktu-waktu mubahmu dengan niat yang baik, sehingga semua itu bisa bernilai menjadi niat ibadah, menjadi nilai ibadah. Tidur kita bisa bernilai ibadah, mandi kita bisa bernilai ibadah, makan minum kita bisa bernilai ibadah, bahkan bekerjanya kita bisa bernilai ibadah. 24 jam kita semua bisa bernilai ibadah dengan tata cara yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Lalu ibadah yang kita kerjakan ini akan ada hasilnya. Apa hasilnya? Yang pertama, fadilah fid dunya. Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan di dunia. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan segala cita-cita kita, Allah berikan anugerah yang besar dalam kehidupan kita, Allah tenangkan hati kita. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati setiap orang yang beriman. Barokahnya ibadah, maka apapun yang kita inginkan Allah memberikannya. Jika belum Allah berikan, Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Dan nanti di akhirat ada yang namanya thawabun au ajrun, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuninya dosa-dosa kita, dijadikannya kita di dalam kubur kita raudhah min riyadil jannah, dibangkitkan kita nanti di padang mahsyar dalam keadaan aman dan selamat. Beratnya timbangan amal baik kita, selamatnya kita di sirat, dan mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Inilah balasan ganjaran dari semua ibadah yang kita kerjakan. Fadilah di dunia dan pahala di akhirat. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jika kita ingin mendapatkan ini semua, kita bisa hasilkan dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dengan amalan-amalan harian kita, dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah kita. Maka minimal ada 4 syarat yang harus kita kerjakan saat kita melakukan itu semua, agar Allah ridha dan Allah memberikan balasannya dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Yang pertama adalah perbaiki daripada tauhid kita. Syarat ibadah adalah syahadat. Syarat ibadah adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala.
perbaiki i'tikad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki tauhid kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan zat Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas. Munazzahun an kulli naqsin, sifat-sifat mulianya muliakan, jangan digambar-gambarkan seperti halnya manusia dan makhluk yang lainnya, sebab Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah berbeda dengan apapun yang diciptakannya. Mukhalafatul lil hawadith, Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apapun yang Allah ciptakan. Maka apapun yang diciptakan oleh Allah semuanya makhluk. Jangan pernah kita membayang-bayangkan, menggambar-gambarkan Allah seperti itu. Meskipun hal itu indah, meskipun hal itu luar biasa, tapi semua itu adalah makhluk dan tidak pantas untuk disifatkan, dikaitkan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mulia dalam zatnya, Allah mulia dalam sifatnya, Allah mulia dalam perbuatannya, dan jangan pernah disama-samakan dengan perbuatan makhluk. Hadirin, syarat ibadah jika ingin diterima oleh Allah, perbaiki prasangka kita, perbaiki itikat kita, perbaiki keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, bil ikhlas wa bi husnil ikhlas, memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah aku memerintahkan kalian kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin, dengan murni tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal jamaah, ma huwa ikhlas? Apa itu ikhlas? Ikhlas itu bersihnya tujuan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kita ingin dilihat, tidak ada kita ingin dinilai oleh manusia dalam berbagai macam ibadah kita. Dalam sholat kita la riya'an wala sum'atan, tidak ada keinginan kita ingin didengar dari apa yang sudah kita kerjakan untuk Allah. Sehingga para ulama mengajarkan dalam setiap niat ibadah kita, ujungnya pasti ada kalimat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki tujuan ibadah kita, bukan untuk mendapatkan penilaian makhluk, melainkan hanya untuk mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi husnil amal, perbagus amal kita dengan apa? Bi ilmin, dengan ilmunya. Kita salat bukan cuma sekedar melaksanakan salat, tapi kita ketahui ilmunya salat. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah yang benar, bagaimana cara ruku yang baik, bagaimana tumaninah dalam ruku, dalam i'tidal, dalam sujud, semua ada tata caranya. Hadirin, sehingga Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubatnya berkata, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja orang yang beribadah tanpa ilmunya, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk memperbaiki ibadah kita dengan ilmu, hadir di majlis-majlis ilmu, bertanya kepada orang yang paham dan pandai, bertanya kepada guru-guru kita, sampai kepada sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kita kerjakan akan Allah terima. Meskipun masih banyak kekurangan, tetapi kita sudah melakukan perintahnya Allah untuk menuntut ilmu agama. Ma'asyiral jamaah yang dirahmati Allah, semua ibadah ada caranya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada sunnahnya, bahkan ada yang membatalkannya. Bagaimana kita bisa tahu dan bisa membedakan itu semua tanpa kita mencari ilmunya? Hadirin, bahkan Rasul pernah bersabda, "Rubba qari yaqra'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuh." Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an bukan memberikan rahmat, bukan Allah memberikan rahmat dari bacaannya, melainkan Al-Quran malah melaknatnya. Sebab apa? Bacaannya tidak sesuai dengan kaidah bacaan, hurufnya tidak dikeluarkan sesuai makharijul huruf, tajwidnya tidak sesuai dengan apa yang telah dijadikan patokan sebagai hukum membaca Al-Quran. Hadirin, jika kita sudah berusaha belajar, lalu Allah belum memberikan kepahaman kepada kita, maka salahnya kita dalam ibadah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya cari ilmu itu. Sebagaimana dalam kehidupan kita di dunia, kita ingin melakukan ini dan itu, kita harus tahu caranya. Kenapa dalam urusan akhirat kita ingin salat diterima, kita ingin puasa diterima, tapi kita tidak mau mencari tahu bagaimana caranya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ibadah kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihasilkan oleh Allah, fadilahnya di dunia diberikan oleh Allah, di akhirat Allah sudah mempersiapkan ganjaran yang besar.
serta ridha Allah akan diberikan kepadanya. Yang terakhir, wa bi husnis san, dalam beribadah perbaiki dan jaga prasangka kita kepada sesama makhluknya Allah. Jangan sampai masuk sifat ujub, sifat merasa bangga, sifat merasa saya lebih baik dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih hebat dari dia. Hadirin ma'asyiral jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ketika kita sudah baik tauhidnya, sudah bagus tujuan amalnya, ikhlas karena Allah, dan ilmunya juga sudah banyak, sudah paham tentang apa yang akan dikerjakannya, lalu iblis tidak tinggal diam. Hadirin, dia akan mengutak-ngatik hati kita agar saat kita melakukan ibadah kita merasa lebih baik dari orang lain, kita merasa lebih hebat dari orang lain, sehingga kita merasa orang-orang lain itu tidak ada yang lebih berharga daripada diri kita. Iblis keluar dari surga, diusir oleh Allah dari surga bukan karena tidak beriman, bukan karena tidak sujud, bukan karena tidak beribadah. Satu-satunya kesalahan fatal iblis adalah ketika Allah perintahkan dia tunduk kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tunduklah kamu wahai iblis. Usjud di sini bukan sujud seperti salat. La sujudan ta'abbudiyah dalam kitab tafsir Jalalain, walakin sujudan tahiyyah. Sujud di situ maknanya adalah menghormati, hanya sekedar membungkukkan badan sedikit saja kepada Nabi Adam dalam rangka menghormati khalifahnya Allah nanti di muka bumi. Tapi dia tak mau tunduk kepada Adam. Ditanya sama Allah, kenapa engkau tidak mau tunduk kepada Nabi Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu dalam Al-Quran. Aku lebih baik dari dia wahai Allah. Aku lebih baik dari dia wahai Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari tanah. Ada perasaan merasa bangga dengan dirinya, ada perasaan merasa lebih baik dari Adam. Maka iblis menjadi makhluk terkutuk karena kesombongan dan perasaan lebih baik daripada orang lain. Maka hilangkan perasaan ini saat kita beribadah. Berusaha menjadi baik wajib, tapi pada saat kita sudah berusaha menjadi orang baik, menjadi orang saleh, menjadi orang yang beribadah, merasa kita lebih baik dari orang lain, hukumnya haram. Karena perasaan ini sama seperti perasaannya iblis. Rasulullah bersabda, man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa orang yang rendah diri, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, dan siapa orang yang sombong, wada'ahu Allah, Allah akan hancurkan kemuliaannya di dunia apalagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, perhatikan syarat ibadah agar kita diterima oleh Allah. Ibadah apapun, sholatkah, puasakah, zikirkah, baca Qurankah, atau ibadah mahdoh, ghairu mahdoh yang lainnya, ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial, ibadah hari-hari kita. Maka 4 perkara ini kalau kita pegang, maka semua perkara itu akan menjadi ibadah dan semuanya akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Tauhid kita perbaiki, tujuan kita untuk Allah, ikhlas kepada Allah kita juga perhatikan. Kemudian sempurnakan semua ibadah-ibadah itu dengan ilmunya, dan jaga prasangka hati kita agar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah, dan Allah jadikan akhir hayat kita kelak mendapatkan husnul khatimah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi amarna bitaqwa bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.